Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan daripada kajian Riyadhus Shalihinnya. Malam ini kita sampai kepada bab 185, bab fadlil wudu, bab menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Setelah kita membahas pada jilid keduanya bab tentang qiraah Quran, keutamaan Al-Quran, maka Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab selanjutnya tentang berwudu. Ini jilid keduanya ya. Pertama kali beliau bawakan ayatnya, qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya dalam Al-Maidah pada ayat ke-5-nya ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau menjalankan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Ya, kemudian tangan kalian, kemudian kepala, kemudian kaki. Cuma enggak dicantumkan sama Imam Nawawi. Beliau langsung kepada ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian dalam menjalankan perintah-perintahnya ini. Setiap perintah Allah Ta'ala yang tampaknya susah, berat, itu tidak jadi beban. Ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj, bukan jadi beban, bukan untuk susah-susah, tapi untuk kebahagiaan kita. Justru yang enggak sholat, enggak wudu, enggak puasa, enggak ada jaminan itu. Makanya pemahaman semua agama masuk surga sangat berbahaya. Semua agama masuk surga, akhirnya orang yang enggak pernah ngaji, enggak pernah duduk sama ahli ilmu, dia bilang, ya udah Ustadz, kalau gitu, kalau semua agama masuk surga, saya mau cari agama yang gampang aja deh. Islam kan susah. Ada puasa, ada sholat, ada haji, ada umroh, ada tahajud. Saya mau nyari yang gampang aja deh, yang ibadahnya seminggu sekali, itu pun nyanyi-nyanyi pakai piano gitu. Akhirnya dia keluar dari agama Islam, nggak apa-apa, semuanya masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah besar. Akidah yang disebarkan oleh para Islamofobia ini, orang-orang yang takut sama Islam, ya sampai sedemikiannya untuk mengikis akidah. Ini pengikisan akidah, Pak. Jadi makanya Allah tekankan, Allah tidak jadikan ibadah kalian haraj, beban. Tetapi dalam hal ini berwudu, dalam hal ini berwudu adalah
Walakin akan tetapi yuridu Allah menginginkan kalian liyutahhirakum. Allah menginginkan kalian menjadi orang-orang yang suci, disucikan oleh Allah. Waliyutimma ni'matahu. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya alaikum kepada kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Kita kalau berwudu kan suci, bersih. Karena emang Islam sangat menganjurkan kebersihan, makanya syarat untuk berhadapan dengan Allah suci dulu. Makanya aneh kalau Islam enggak bersih, enggak smart gitu. Ya, makanya para ulama katakan kalau kita ke masjid ibadah, pakailah pakaian yang khusus untuk ibadah. Pakai yang sebaik-baiknya, terlebih lagi hari Jumat. Jangan hari Jumat pakai kaos oblong, celana levisnya robek-robek, gitu. Robek di lutut, bisa nggak sah juga itu. Robek di kaki, kalau di kaki masih mending lah. Kalau di lutut yang auratnya, pahanya kelihatan lagi dia sujud ruku lagi sholatnya, bisa tidak sah. Dua pekan lalu saya nggak hadir, kayaknya sih kena Omikron ya. Pusing, batuk, demam, flu. Tapi syukur nggak lama gitu ya. Semoga jamaah semuanya di sini tidak terkena virus Omikron. Ya. Allah jauhkan kita daripada ini. Saya heran kenapa virus corona datangnya pas mau Ramadan aja ya Pak. Jadi mu'alaf atau gimana? Hadirin, kita bahas ini bagian-bagian syariat kan, tapi intinya begini. Kita mau bahas masalah sholat dan kita menjalankannya, kita mau bahas masalah berwudu dan menjalankannya, kita mau bahas masalah puasa dan menjalankannya, bahkan yang ibadah-ibadah tambahan kayak berjual beli dengan amanah, dengan cara-cara yang baik, berakhlak baik, ya. Tutur kata yang baik, ini semuanya tujuannya satu aja tuh, mengerucut kepada satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk duduk kita dalam majelis ilmu setiap malam malam Selasa ya. Setiap malam Selasa kita duduk majelis ilmu di sini, di antaranya tujuannya itu untuk merawat keimanan kita supaya kita mati dalam la ilaha illallah, tidak dalam menyembah Tuhan yang lain. Dah. Ya, ini Al-Maidah ayat ke-6 tadi sudah. Kita masuk kepada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ya, ini pakar hadisnya. Ya, sudah sering saya katakan, hafalannya 5374 hadis. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi bersabda, Inna ummati yud'auna ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil, umatku akan diseru, ya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, ghurran muhajjalin, dengan cahaya putih pada anggota tubuh mereka. Ya, ada satu petugas malaikat atau beberapa malaikat penyeru. Aina min ummati sayyidina Muhammad, mana umatnya Nabi Muhammad? Datanglah mereka. Nabi Muhammad bisa melihat mereka dari apa? Dari cahaya-cahaya putih. Min asaril wudu, karena bekas air wudu. Makanya kalau kita lagi berwudu Pak, Ibu, kita hayati hadis ini. Ya Allah, basuhan saya ke muka saya ini nanti akan menjadi saksi di padang mahsyar, bercahaya. Makanya orang bule ya kulitnya bening, putih, tapi nggak pernah berwudu, bukan orang Islam,
Di akhirat jadinya hitam legam itu. Wujuhuhum muswaddah. Ya. Ini baru di akhirat, di padang mahsyarnya, belum masuk surga. Kata baginda, faman istata'a minkum, maka siapa di antara kalian yang mampu ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan, melebih-lebihkan daripada basuhan wudunya, falyaf'al, maka hendaklah dia kerjakan. Muka dibasuh dari atas sini, kenai rambut sedikit. Tangan wajibnya sampai sikut, lebihkan sedikit sampai sini. Kaki wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya lebihkan sampai setengah betis. Makanya ada orang-orang soleh kita zaman dulu tuh, maaf nih engkong-engkong Betawi kita Pak, kalau berwudu pasti buka gamisnya. Kenapa? Pernah ingat nggak ketemu sama engkong-engkong kita orang Betawi? Kalau kita berwudu sama mereka, mereka mesti buka gamisnya itu. Tinggal celana pangsi apa paksi? Celana pangsi sama ikat pinggang Betawinya tuh, ya, sama pici merah gitu. Pici nggak mesti merah lah. Jadi mesti mereka ingat, saya masih kecil itu di daerah Roblong tempat kita tinggal di Kebon Jeruk. Ya, orang-orang tua kita kalau mau berwudu mesti dia buka celananya, buka celana, buka apa? Gamisnya, dibuka baju kokoknya, tinggal sarungan sama kaos oblong. Berwudu tujuannya apa? Supaya dia melebihkan kesininya tuh enak, nggak basah apanya? Lengan bajunya ini. Ya. Makanya bagus banget kalau di tempat wudu ada gantungan-gantungan gitu. Ada satu masjid tempat berwudu nggak ada gantungan Pak. Kita kan berwudu pakai pici nggak enak. Menurut pici di mana? Akhirnya kita gigit picinya itu. Di sini ada gantungan nggak? Ada ya tadi kita taruh di atas tuh ada. Tapi jam saya udah 2 kali ketinggalan terus itu. Jam ini saya lepas ketinggalan lagi. Iya, maksudnya jangan dilupakan Pak kalau menaruh benda-benda yang untung bukan kunci mobil gitu ya. Ada orang lupa udah sholat, kunci mobil masih di dalam toiletnya Pak. Mana mobilnya mobil bagus, kalau orang jahat ini ya Allah udah habis itu. Kan gampang aja, orang lagi sholat dia keluar tinggal apa? Mana yang alarmnya bunyi, udah dikerjain gitu. Ya hati-hati, saya emang lalai ini sudah berapa kali di sini jamnya itu ketinggalan. Baik. Nah hadirin, kita lebih-lebihkan seperti itu. Kalau tangan seperti tadi, kaki setengah betis kita lebihkan. Ya. Ini tujuannya apa? Nanti wajah dan anggota tubuh kita yang terkena siraman air wudu bercahaya. Makanya dulu berapa tahun lalu kita bahas masalah wudu tuh. Ini kan bukan hadis, bukan masalah wudu. Ini maksudnya bukan tentang fikih wudu, tapi kebetulan kitab Riyadhus Shalihin ada keutamaan berwudunya. Saya ingatkan sudah itu, supaya kepala kita nanti bercahaya di akhirat. Bapak Ibu jangan berwudu ketika usap kepala, air dibasahin di ujung jari kita cuma gini-gini aja. Nanti yang bercahaya cuma ini doang nih. Rasulullah akan tanya, Mas, jamaah dari mana? Al-amanah ya Rasul. Kenapa cahayanya di sini doang? Itu umat Islam yang lain lihat, dari India, Pakistan, dari Amerika, dari Australia, dari Saudi, cahayanya di seluruh kepalanya. Kalian kenapa orang Indonesia cuma cahaya dari sini aja? Oh, kami wudunya cuma gini-gini doang ya Rasul. Hadirin, madhab Imam Syafi'i betul, begini aja itu sah. Tapi beliau tidak menganjurkan begini. Beliau itu sedang menjelaskan tentang aqallul qalil. Usapan yang paling sedikit tuh, segini pun sah. Tapi yang dianjurkan sangat Imam Syafi'i itu pemegang sunnah, penghidup sunnah. Muhyis sunnah beliau itu. Makanya ketika kepala kita usap semuanya. Balikan lagi. Ini akan bercahaya seluruh kepala kita nanti.
Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ringan ya Pak. Kita menyikapi hadis ini seperti apa? Yang pertama harus yakin. Selamat derajatnya bahkan muttafaqun alaih. Hadis yang paling bonafit, Bukhari Muslim. Harus yakin. Ya, yakin dengan janji ini di akhir kita akan percaya. Kalau nggak yakin percuma itu. Ya, yakin. Yang kedua, kita jalankan dengan tertib wudu yang baik. Yang ketiga, kita hayati itu. Supaya wudu ini menjadi berkah dalam sholat kita. Baik, hadirin, sholat ini bergantung kepada wudu kita yang baik. Kenapa hari ini sholat kita nggak khusyuk, sholat kita menghayal ke sana kemari? Mungkin bisa jadi dari salah satunya disebabkan berwudu yang nggak benar. Mana berwudu yang nggak benar? Adakah Pak Ustadz berwudu yang mengandung perkara-perkara makruh sampai haram? Apa jawabnya? Ada nggak? Ada. Berwudu kan mau bersuci, malah buat keharaman. Kenapa? Buka airnya itu lebar-lebar secara full. Dia basuh mukanya, air bukan cuma per cc yang terbuang mubadir, tapi justru per liter itu. Apalagi kalau ngocornya, ini kan ngocornya udah disaring tuh, jadi agak slow gitu ya. Di satu masjid ada yang nggak pakai saringan ini, banyak yang nggak pakai saringan. Kalau kita buka srot, kita basuh muka itu kan begini. Itu udah berapa liter yang terbuang mubadir. Itu wudu yang mengandung keharaman, bukan cuma makruh. Makanya kalau Anda mau lihat cara kami berwudu, penuhkan dulu di tangan, senantiasa matikan kerannya. Betul, dimatikan. Apa dibunuh? Kerannya dibunuh, dimatikan. Baru deh. Nyalakan lagi, putar, matikan. Bisa ini. Mau pentolan cagak untuk buka air wudhu itu seperti memanjang atau bulat seperti di sini atau puteran, bisa, itu saya udah praktekin semuanya itu. Ini kita dan telunjuk kita bermain. Sudah penuh, matikan. Jadi leluasa kita membasuh muka kita. Kan basuh muka enggak cuma begini doang ibu, bapak, enggak gitu doang. Tapi itu. Atau itu perlu waktu, kalau dibuka full udah ngocor berapa liter. Mana airnya air masjid yang diperuntukkan untuk umat, apa enggak zolim itu kita. Coba aja lihat kalau lagi mau sholat berjamaah, terutama hari Jumat. Ya, sampai nyipratnya ke baju-baju kita ke sini yang sebelah sini Pak. Saking apanya itu, airnya besar, nyiprat ke lain-lain. Ini bisa kita lakukan hadirin dengan cara kita ngaji dan betul-betul mempraktekkan cara berwudu yang baik supaya bernilai ini. Karena kalau wudunya nggak benar, nggak tertib, mengandung keharaman, gimana wudunya udah haram, ini bisa menjadi bercahaya di akhirat. Baik. Kemudian beliau juga berkata, sami'tu khalili, aku telah mendengar dari kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi, yaqul, beliau bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min, perhiasan orang beriman itu sampainya kemana? Yaitu sampainya hingga mana? Haitsu yablughul wudu, ya sejauh daripada air wudu itu sampai ke tubuh kita. Artinya dilebih-lebihkannya tadi itu menjadi perhiasan nanti, bercahayanya tadi. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain, an Utsman ibni Affan, dari Sayyidina Utsman, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia memperbagus air wudunya, memperbagus cara berwudunya. Salah satu memperbagus cara berwudu, wudunya menghadap kiblat. Di sini ada nggak tempat wudunya menghadap kiblat? Ada nih, yang menghadap ke sana ya. Kalau yang di sana kan menghadapnya utara selatan.
Betul, yang ini menghadap timur barat gitu kan. Nah ini termasuk memperbagus wudu. Tapi itu tidak terlalu ini. Ya, memperbagus wudu di antara adabnya wudunya menutup aurat. Kemudian juga wudunya menghadap kiblat. Yang ketiga wudunya tidak berbicara. Sesuatu yang enggak penting lah. Ngobrol lagi wudu bisa makruh. Yang keempat yaitu rukun dan sunnah wudu dia lakukan. Yang kelima, airnya tidak mubazir. Hadirin, saya berwudu di sungai nih. Cianjur Sukabumi banyak sungai. Kita berwudu di sungai. Untuk satu basuhan muka saya ambil seember Pak, ember besar. Saya niat berwudu, itu makruh. Bisa jadi haram itu. Sekalipun di sungai yang mengalir kata Rasul. Apa sih air ini tidak mubazir, bahkan kalau air di sini kan terbuang ke got. Kalau air di sungai tidak mubazir, tapi tetap dilarang oleh Nabi untuk sekali basuhan muka pakai air seember. Kalau segayung oke lah. Tapi kalau seember itu pun dilarang, apalagi di masjid-masjid yang diperuntukkan untuk umat ini. Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu, maka terkeluarlah dosa-dosanya, min jasadihi, dari tubuhnya, hatta takhruj min tahti azfarih, sampai keluar daripada ujung-ujung apa tuh? Kukunya. Tentu ini dosanya bukan dosa besar, dosa kecil. Bisa nggak Ustadz dimasukin ke dalam dosa besar? Betul bisa, kalau dia sambil bertobat nasuha. Artinya tidak lagi mengerjakan dosa-dosa besar itu. Ya. Ini ada ulama terdahulu kita, ulama salaf soleh, Imam Hanafi yang kelahiran tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Beliau diberikan karomah oleh Allah, bisa melihat dosa apa yang terkeluar dari muka, dari tangan dan anggota berwudu orang yang dibasuh air itu. Airnya jernih, pas udah dibasuhkan gitu turunnya hitam. Itu dalam biografinya Imam Hanafi seperti itu. Imam Hanafi makanya kalau berwudu di masjid bersama orang-orang, beliau khawatir selalu melihat aib orang. Ini habis buat dosa apa orang ini, airnya kok hitam gitu. Akhirnya beliau minta kepada Allah, ya Allah ambillah karomah saya ya Allah. Sebab kalau saya punya karomah kayak begini ya Allah, saya melihat dosa orang-orang terus. Akhirnya Allah cabut dan beliau tidak bisa itu lagi. Kadang ada wali-wali Allah yang dia buat pekerjaan kayak gitu. Orang-orang soleh nih, maksudnya supaya karomahnya nggak kelihatan banget. Sebab biasanya kalau ulama-ulama soleh karomahnya kelihatan, biasanya itu cepat meninggalnya. Ya. Imam Nawawi karomahnya kelihatan banget. Lagi beliau nulis kitab-kitabnya malam hari kan lampunya itu mati. Tapi beliau tidak berhenti menulis, masih melanjutkan malam harinya dengan kajian ilmu, menulis ilmu. Cahayanya dari mana? Keluar dari tangannya ini cahaya. Makanya Imam Nawawi cepat meninggal itu. Usianya 45 sudah meninggal. Begitu kata para ulama. Kalau karomahnya terlalu mencolok, seseorang ini biasanya cepat dipanggil oleh Allah. Baik. Jadi hadirin, dosa-dosanya ini dosa kecil terkeluarkan daripada jari-jarinya itu. Ya kalau dari tangan, dari sini, dari muka, ya keluar juga dari sini, begitu mengucur. Masih dari beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul tawaddoa misla wudu'i hada. Aku melihat Nabi berwudu ya seperti wudu yang saya praktekkan ini.
Kemudian Sayyidina Utsman berkata, man tawaddo'a hakadha, siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah, dan berangkatnya dari masjid, dari rumah maksudnya, berangkatnya dari rumah berjalan kaki ke masjid, nafilatan, menjadi pahala ibadah sunnah, gitu ya. Kalau sudah berwudu, kalau belum berwudu nggak dapat. Makanya Bapak Ibu yang rumahnya seputaran Masjid Al-Amanah ini, wudulah dari rumah. Nah, langkah-langkah kita itu dalam hadis yang lain, satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat. Apalagi kalau hari Jumat, kan pahalanya paling besar itu. Pahala yang paling besar kita dapati berjalan kaki dari rumah menuju sholat Jumat. Satu langkah itu dinilai 1 tahun sholat tahajud, 1 tahun puasa sunnah. Hadisnya hasan. Tapi kalau berwudu, kalau nggak berwudu nggak dapat. Nah, ini kan perlu ilmu yang demikian. Yang nggak ngaji, yang nggak gaul dengan ahli ilmu, yang tidak gaul dengan ahli masjid, nggak pernah duduk dalam majelis ilmu, mana ngerti kayak gini-ginian. Ibadahnya cuma ikut-ikutan aja deh. Hari Jumat dia sholat tapi nggak ngerti apa-apa. Ini hadisnya coba saya tampilkan, bahwa kata Nabi, walam yarkab, tapi tidak berkendara. Jangan naik mobil yang deket-deket ya Pak, bukan yang ustadznya dari Bekasi. Kalau di Bekasi, dari Bekasi nggak berkendara, Masya Allah. Baru sampai Aqua saja kita udah ngos-ngosan itu. Rumah saya ke Aqua saja sudah 4 km itu. Dari Aqua ke ITC itu udah hampir 15 kilo itu. Dari ITC ke sini. Ini bagi Anda yang seputaran. Ini hadisnya coba kita ulangi lagi Pak, karena ini berkaitan dengan cara berwudu ya. Apalagi sudah mandi, sudah berwudu gitu. Riwayatnya Imam Nasai dan yang lainnya. Diulangi tuh, tidak berkendara, jalan kaki, walam yarkab, tidak berkendara. Nih. Ajib, memang hadis ini paling hebat nih Pak. Derajatnya pun baik, bukan hadis yang lemah. Silakan diamalkan. Kata Nabi, maniktasala, siapa yang mandi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wa ghassala, dan betul-betul mandinya itu seperti mandi junub yang bersih banget. Wa ghada, kemudian dia berpagi-pagi, wa betakara, berawal-awal, datangnya paling pertama itu. Ya, pertama-tama lah. Wa masya, dan berjalan kaki, walam yarkab, tidak naik kendaraan. Ya. Diulang oleh Nabi, ya, wa masya, dan berjalan kaki, walam yarkab, tidak berkendara. Wadana minal imam, kemudian mendekati dengan imam, baik shaf pertama, kedua, ketiga gitu. Wa ansota, kemudian dia diam, mendengarkan. Walam yalghu, dan tidak berbuat perkara yang sia-sia. Ya, kalau sudah berwudu dari rumah, sudah tidak berkendara jalan kaki, sampai sini main handphone lagi khutbah, batal, nggak dapat itu, batal pahalanya. Maka kalau dia jalankan syarat-syaratnya kayak tadi, kata Nabi, kana lahu bikulli khutwatin, adalah setiap langkah kakinya satu langkah, amalu sanatin, yaitu pahala 1 tahun. Dijelaskan dalam yang lainnya, 1 tahun apa ini? 1 tahun yaitu puasa sunnah dan 1 tahun tahajud. Ya. Kok nggak ada?
Hilang semua. Ya udah deh. Gitu. Jadi pahala 1 tahun daripada apa? Nih. Yang tadi Hasan, kalau ini derajatnya sahih bahkan. Riwayatnya Imam Abu Daud 345. Kana lahu bikulli khutwatin, maka setiap langkah kakinya itu berpahala apa? Amalu sanatin, berpahala setahun ibadah, ajru siyamiha, puasa sunnah setahun. Wa qiyamiha, dan tahajud setahun. 1 langkah itu, Pak. Rumah Anda dari sini 100 langkah. Untuk hari Jumat Anda meraih pahala 100 tahun tahajud, 100 tahun puasa sunnah. Ya kan? 1 langkahnya. Ini kata para ulama, pahala sholat, pahala amalan ringan yang paling besar yang didapati oleh seorang hamba. Dari sekian banyak ritual pahala. Makanya ada yang bilang, enggak logik itu, enggak logik puasa Rajab yang hadisnya lemah. Ya, puasa selama 3 hari berpahala 700 tahun. Apa kita jawab? Jangan bicara pakai gini. Puasa itu capek enggak, Pak? Puasa 3 hari, Pak. Ini enggak pakai puasa, cuma jalan kaki doang, perutnya kenyang. 7 langkah saja sudah 700 tahun. 7 langkah saja sudah 700 tahun pahala apa? Tahajud sama puasa sunnah. 7 langkah, kalau rumahnya agak jauh 100 langkah, 100 tahun. Ini pun gak logik. Terserah Allah dan Rasulnya ingin memberikan pahala seperti apa. Ya, makanya Bapak Ibu yang belum berpuasa Rajab, sekarang masih tanggal berapa Rajab? 20-an ya, masih ada 10 hari lagi, silahkan berpuasalah paling enggak 3 hari ya, karena pahalanya sangat hebat di bulan Rajab. Kalau enggak 2 hari, minimal 1 hari berpuasa Rajab. Kecuali ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, tidak boleh meniatkan puasa Rajab. Wajib niatkan puasa apa? Qadha. Nah, kalau atau bapak-bapaknya punya hutang puasa qadha, tadi mau puasa Senin tuh tadi sahur, tidak boleh. Niatnya saja puasa qadha, insya Allah puasa Senin dan puasa Rajabnya ikut masuk pahalanya. Itu fatwa dalam kitab I'anatul Talibin, ya, fatwa dari Imam Al-Barizi, bahwa kalau seorang bayar qadha pada hari Senin, dia niatkan puasa qadha saja, puasa sunnah Seninnya ikut. Tapi kalau Anda niatkan puasa Senin saja, justru berdosa karena punya hutang wajib, malah menyibukkan diri dengan yang sunnah. Orang ada tagihan listrik loh, sebulan 1 juta, dia malah nyumbang ke fakir miskin 1 juta. Kan nggak bener, memanage keuangan nggak bener. Kamu tuh wajib bayar listrik, kalau nggak dicopot. Nyumbang orang mas, hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib dulu. Yang repotnya itu kalau kita menyibukkan diri dengan yang sunnah, sementara masih punya hutang yang wajib, takutnya pas kita hari itu meninggal. Nanti di sidangnya di hadapan Allah, mas, kamu kan masih punya hutang Ramadan. Nih kamu mati nih dalam keadaan puasa sunnah, gimana sih? Hutang sama saya belum dibayar, kata Allah. Ngapain menyibukkan dengan yang sunnah? Kamu ini punya tanggungan wajib kepada aku. Dari situlah Nabi bersabda, hutang ibadah wajib lebih diutamakan bayar kepada Allah. Hadisnya Bukhari itu, penyebutannya hutang ibadah. Jangan main-main. Kita ada yang namanya hutang ibadah kepada Allah. Nih saya tampilkan hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Nomornya 1852 lah kurang lebih. Kalau lebih ya mohon maaf. Betul tuh. 1852. Nabi bersabda, fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahakku ayyuqda, lebih wajib untuk dikodok, diperhatikan pengkodokannya. Sahih Bukhari hadisnya. Gitu. Baik, kita lanjut.
5 menit lagi. Ada yang tanyakan sampai sini dulu? Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan bebas. Ya. Dibuka dulu sejenak. Ya. Iya. Orang yang was-was seperti ini membawa kemakruhan. Jadi dia harus dilatih untuk menghilangkan was-wasnya itu. Karena was-was kayak begitu dari setan. Ada orang was-was berwudu, nawaitu wudu, nggak jadi lagi. Ada orang was-was usoli terus. Pernah dengar itu? Usoli fardhul maghrib. Allah, usoli apaan kayak gitu. Panggil baik-baik, kita ajarin, ayo berwudu, nggak usah pakai was-was, yakin. Ya. Pernah ketemu orang gitu Pak? Saya sholat di satu masjid, di samping saya, usolinya nggak kelar-kelar, imamnya udah baca kuliah ayyuhal kafirun, Fatihah udah lewat, dia masih usoli fardhu, usoli Allahu akbar, Allahu akbar kabiru, usoli ya Allah ya Rabbi. Makruh kayak begitu, mengganggu orang itu. Apalagi kalau wudhu buang-buang air itu, nggak jadi-jadi. Yakinkan, bismillah. Kita berwudu, kita niat, setelah niat, saya niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dari pertama juga niat bagus lagi itu. Ya. Kemudian, udah yakinkan gitu. Kita ajarkan sama orang itu. Hukumnya makruh. Yang dibiasakan was-was itu semuanya dari godaan syaitan. Repot lagi tuh kalau dia mau apa? Mau tawaf. Ya Allah, orang lagi jutaan di Masjidil Haram, lagi tawaf ifadah. Saya niat tawaf nggak jadi, dia berada di situ, apa nggak keinjek sama orang-orang itu. Jangan dibiasakan. Kalau dia dibiasakan dari kehidupan sehari-hari di Indonesia kayak gitu, nanti pas berada di tengah-tengah publik majma' yang begitu besar, repot jadinya. Ya, apalagi kalau dia ketinggalan teman-temannya, berwudunya lama, teman-temannya udah masuk Masjidil Haram, dia masih di luar, aduh, banyaklah celah celah kesusahannya kalau orang-orang kayak begitu. Ya, kita ingatkan, tinggalkan daripada was-was itu, yakinkan. Setelah kita niat, sah. Masih banyak itu tuh, dia baca ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi? Ya. 20 berapa sih Isya? 2 menit lagi ya. Hah? Sholat jenazah kenapa? Boleh, sebab dia punya sebab. Sholat yang dilarang itu di waktu yang dilarang, tidak boleh sholat itu diantaranya sholat sunnah mutlak. Habis asar, habis subuh. Bapak Ibu habis subuh nggak ada pengajian tadi pagi. Lalu Anda tidak mau pulang ke rumah, mau mendapat sholat isyraq, kan syaratnya di masjid. Lalu Anda sibukkan karena kurang ilmu, sibukkan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah, jadi yang banyak-banyak sampai terbit matahari, enggak boleh. Kecuali sholatnya yang punya sebab. Nah sholatnya punya sebab, boleh. Anda berada di masjid setelah sholat subuh. Lagi anak baca Quran, perut agak mules. Akhirnya keluar dulu, batal wudu. Berwudu lagi, sunnah sholat syukur wudu 2 rakaat. Sekalipun habis subuh atau habis asar. Kenapa diperbolehkan? Karena punya sebab. Contoh habis asar, saya nggak mau pulang ke rumah. Orang-orang pada nggak ada di masjid nih. Saya sholat kodok 4 rakaat. Karena dulu saya pernah ninggalin sholat asar, seumpamanya. Boleh tidak? Boleh. Karena sholatnya punya sebab. Sebabnya apa? Mengkodok. Gitu. Itu apa? Ini hadisnya. Riwayat Imam Bukhari. Kok hilang? Tadi kehapus ya. Riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah sholat sunnah habis asar. Makanya ditanya tuh sama Ummu Salamah. Ini hadisnya. Ya, sebentar ya Pak, dikit lagi Pak. Boleh ya Pak? 1 hadis saja lagi.
Nomor 1000 sekian. Oh ini blank. Ya udah deh. Laptopnya blank. Ya sudah deh Pak. Saya hafal hadisnya. Jadi begini bunyinya. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini bisa nih, bisa. Cepat kok, nomor 1090 sekian. Nih. 1176, maaf. 1176. Beliau bertanya tuh, ya Rasulullah, engkau melarang habis asar, habis subuh sholat. Nih, Anda Nabi SAW yanha, Nabi melarang anha untuk sholat habis apa? Habis asar dan habis subuh. Tetapi saya melihat yusallihima, Rasul menyolat, pernah sholat itu habis asar. Maka Nabi menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah, sa'alti tadi kamu bertanya, anir rok'ataini, tentang 2 rakaat, ba'dal asri, habis asar yang saya sholatin. Ini sebabnya, wa innahu atani nas, saya didatangi oleh sekelompok orang min Abdul Qais, dari kabilah suku Bani Abdul Qais. Fasyagholuni, mereka menyibukkan aku sampai asar, enggak sempat sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat lagi. Anil lataini ba'da zuhur, saya enggak sempat itu sholat 2 rakaat habis zuhur karena kedatangan tamu dari delegasi Bani Abdul Qais. Kata baginda, fahuma, 2 rakaat habis zuhur itu hatani, ini dia, saya sholatin habis asar. Jadi kalau punya sebab boleh. Allahu a'lam bishawab. Ini saja. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Hadanallahu ikum jama'in, kekurangan dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.